Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kita bisa tatap muka, di mana Tuhan masih membanguni kita pada pagi hari ini. Jadi itu semua Bapak Saudaraku adalah karena kasih Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah membanguni kita di pada pagi hari ini. Dari itu Bapak Saudaraku, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan pada tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu untuk renungan kami di pada pagi hari ini, supaya kami bisa mengerti jalan-jalannya kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, menopang kami, membukakan rahasia firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau penuhikan untuk Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul kami bisa paham untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku saat ini yang bisa memantau firman renungan pagi ini, kami percaya Tuhan Engkau tetap campur tangan, sehingga firman yang saya bagikan ini tidak sia-sia begitu saja, tapi saya percaya Engkau tetap campur tangan berkarya, sehingga bertumbuh dan betul-betul membuahkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak yang begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di mana di pada pagi hari ini kita masih jumpa untuk tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana di pada pagi hari ini renungan kita adalah dari 2 Timotius 3 ayat 1. Di mana sini keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara saya yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat akhir-akhir zaman ini, kita melihat kasih itu sangat menipis, kepedulian itu sangat menipis. Karena apa? Karena tidak kembali kepada firman Tuhan. Karena jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu Tuhan Yesus sudah mengajarinya tahun 2000 lalu kepada kita, adalah kita harus saling mengasihi satu dan lain. Karena semuanya itu yang tertinggi, talenta yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat itu adalah talenta, adalah kasih. Kasihlah yang paling tertinggi, yaitu 100 kali lipat. Jadi Bapak Saudaraku, talenta yang diberikan Tuhan pada saat ini hampir padam. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan, di mana kita harus upayakan talenta yang 30 ini. Walaupun mungkin mengupayakan talenta yang 30 ini sangat berat yang harus kita alami, yang tantangan pergumulan yang harus kita tantangi untuk mendapatkan talenta yang 30 ini. Jadi jika kita tidak lulus talenta yang 30 ini, akan diambil Tuhan kembali sehingga kita tidak punya talenta. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita pergunakan talenta yang berikan Tuhan, talenta yang 30 ini, supaya ditambahkan Tuhan lagi menjadi 60. Sesudah 60 akan menjadi 100. Jadi Bapak Saudaraku, harus ada upaya kita, usaha kita harus ada. Jadi tidaklah cukup seperti manusia mengatakan beriman saja, percaya saja. Jadi sesuai dengan Alkitab, harus kita melakukannya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan di sini katakannya di 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan kepada kita, ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Bayangkan saudaraku, makanya katanya pada firman Tuhan mengatakan kepada kita, akhir-akhir zaman ini akan datang kesukaran. Jadi jika tidak ada benteng, tidak ada pondasi yang kuat, yaitu talenta yang 30 itu bisa kita merebutnya, kita tidak akan masuk. Karena apa? Karena pasti kita gugur. Karena apa? Karena
akibat pembelaan dunia ini pasti kita akan jatuh. Di ayat 2 mengatakan kepada kita, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat hampir genap firman Tuhan ini, di mana saat ini kita melihat firman Tuhan ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini hampir rata-rata Bapak Saudaraku, kita saat ini melihat hampir rata-rata manusia adalah hamba uang. Gara-gara uang dia tidak peduli akan iman percayanya, tidak peduli akan nyawanya, tidak peduli akan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti apa yang harus kita utamakan. Jangan gara-gara dunia kita tidak peduli tentang roh kita ini, karena yang berharga itu Bapak Saudaraku, semuanya itu adalah roh kita. Jika Tuhan tak cabut roh kita ini, kita tidak bisa menikmati apapun yang kita dapatkan, apapun kita miliki, itu tidak akan berguna, itu akan sia-sia. Sama seperti anak muda yang kaya raya itu, dia mengatakan, bersenang-senanglah jiwaku, harta sudah tertimbun untuk masa depanmu. Bersenang-senanglah jiwaku, itu kata anak muda kaya itu. Tapi Tuhan mengatakan, jika ku cabut nyawamu pada saat ini, apakah yang kau bisa andalkan? Apakah kekayaanmu itu semua? Itu kata Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, yang betul-betul yang berharga itu adalah nyawa kita ini, bukanlah kekayaan kita. Kekayaan itu hanya di dunia saja, tapi jiwa kita ini, nyawa kita ini adalah untuk kekal hidup selama-lamanya. Itulah perjuangan kita Bapak Saudaraku, sehingga kita harus peduli akan nyawa kita. Dan di sini katanya tadi kita melihat, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi peminah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperduli agama. Jadi Bapak Saudaraku, kita saat ini tidak peduli akan agama, berontak kepada orang tua, tidak mengikuti taat kepada orang tua. Jadi ini semua Saudaraku, kita melihat kenyataan pada saat ini. Perkataan orang tua pun kita saat ini menganggap sepele, kita menganggap itu tidak benar, menganggap itu kita itu tidak mendukung. Jadi kita menganggap diri kita yang benar, sehingga saat ini kita melihat Bapak Saudaraku, nyata bahwa akhir zaman ini menyenangkan diri sendiri. Jadi sini kita jelaskan kita tadi, tidak memperdulikan agama dan tidak memperdulikan agama. Jadi menganggap agama itu tidak peduli, karena agama itu adalah hanya sebagai STM, karena agama itu tidak membuahkan hasil untuk kehidupan baik. Untuk orang-orang dunia mengatakan, bukan dari situ nasi, bukan ada dapat uang dari situ, itu kata dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu agama. Karena apa? Karena tanpa kita di dalam agama, berarti tidak ada kesatuan kita. Tidak ada kesatuan kita. Jika tidak ada kesatuan kita, bagaimana kita mengatakan aku mengasihi Tuhan? Jika kita tidak mempunyai agama, nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Pasti yang datang egois, mementingkan diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kita melihat bagaimana di sini di ayat 4 tadi kepada kita, dan 4:3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi sini kita melihat, jika kita tidak peduli tentang agama, sehingga terjadilah di mana katanya tadi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita itu tidak dasarnya firman, kita tidak bisa berbuat baik. Karena bedalah berbuat baik dalam Tuhan dan berbuat baik dalam dunia. Jadi itu sangat beda. Jadi belum tentu baik bagi manusia, baik bagi Tuhan. Belum tentu baik bagi Tuhan, baik bagi manusia. Itu belum tentu, karena itu sangat beda arahnya. Jadi sangat beda arahnya, karena baik manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini harus kita menjalankan baik bagi Tuhan. Baik bagi Tuhan itu haruslah kita berdasarkan firman. Karena firman itulah yang mengajar, membimbing kita, menopang kita, memberikan contoh supaya kita itu baik menurut Tuhan. Jadi sini kita melihat ayat 4 mengatakan kepada kita, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kita melihat pada saat ini Bapak Saudaraku, lebih menuruti kehendak daging. Menuruti kehendak daging, hawa nafsu, karena rata-rata manusia pada saat ini tidak mau menderita untuk kebenaran, untuk memperjuangkan nyawanya, tapi rata-rata manusia saat ini untuk menyenangkan daging, untuk pesta pora dan sebagainya. Makanya Bapak Saudaraku, sangatlah sukar kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan juga lebar, luas ke api neraka, bahkan juga Tuhan mengatakan sempit berjalan ke surga. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat akhir-akhir zaman ini Bapak Saudaraku, jalan yang sempit itu tidak seberapa manusia untuk menuju ke arah sana, karena itu sempit. Tapi jalan lebar ini itulah yang disukai banyak orang, karena situ bisa bersenang-senang, bisa pesta pora dan sebagainya untuk menyenangkan daging. Tapi ini semua saudaraku akan berakhir hanya di dalam dunia ini saja, sama seperti kita melihat Lazarus dengan orang kaya, di mana orang kaya itu semenjak hidupnya dia akan pesta pora, bersenang-senang semenjak hidupnya, tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia adalah penderitaan, dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita hidup ini hanya 70, jika kita kuat 80 tahun. Sesudah itu kemana kita? Itunya harus kita pikirkan, sehingga pada saat ini kita Bapak Saudaraku menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan kita menyenangkan daging, bukan kita hanya mencari berkat. Jika kita mencari berkat, lebih baik kita hidup di dalam dunia ini, hidup menurut dunia, karena menurut dunia kita akan diberkati berlimpah-limpah, kita akan bisa kaya raya. Kenapa? Karena milik orang bisa kita rebut untuk menjadi milik kita. Itulah kalau dunia. Jadi dunia ini harus kita cari untuk siapa yang kita pijak. Itulah dunia. Tapi jika kita berbalik kepada firman Tuhan, harus kita mengasihi sesama kita manusia, tidak saling memijak satu dengan lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Jadi bahkan katakan doakan musuh-musuhmu, itu kata firman Tuhan. Jadi sangat tolak belakang. Jadi jika kita melakukan firman Tuhan, tentu kita sangat sukar, sangat sempit jalan harus kita jalankan. Tapi jika kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, berjalan seturut dengan dunia, tentu kita bisa menikmati segala-galanya. Kita bisa bebas, kita bisa meraih hepeng sebanyak-banyaknya. Secara apapun itu semuanya bisa kita lakukan, karena itulah jalan untuk lebar. Kita bebas untuk segala-galanya. Jadi makanya pada saat ini Bapak Saudaraku, tidaklah seberapa manusia yang mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, di mana seturut dengan Alkitab. Banyak memang saat ini yang datang mau beribadah tapi tidak melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Hanya sekilas saja, hanya sebagai sebagai sekilas saja, bukannya melakukan firman Tuhan ini taat dan setia. Karena menjalankan firman Tuhan ini taat dan setia harus ada beban, harus menanggalkan kedagingan, harus pikul salib mengikut Yesus, berarti berat secara daging. Tapi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun berat itu secara daging, ringan bagi Tuhan.
karena kuk yang kupasang itu ringan. Itu kata Tuhan mengatakan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, kenapa Tuhan mengatakan kuk yang kupasang itu ringan? Karena bukan kita membela kedagingan kita, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam diri kita, sehingga kita kuat, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana di ayat 5 mengatakan kepada kita, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi katanya kepada kita, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi katanya Bapak Saudaraku, kita melihat pada saat ini Saudaraku, seakan-akan mereka beribadah, seakan-akan mereka itu memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku tidak melakukan seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, hanya memegahkan diri, datang ke gereja, hanya memegahkan diri, mengandalkan daging, mengandalkan kekuatan, mengandalkan fisik, mengandalkan logika. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya ke gereja yang selamat. Gereja itu bukan itulah tanda keselamatan, tapi tanda keselamatan itu yang melakukan firman, taat dan setia. Jadi gereja itu hanya sebagai organisasi atau satu perkumpulan, kesatuan anak-anak Tuhan. Dari situ kita melihat di dalam gereja itu segala macam situ ada. Bukan semua di dalam gereja itu seturut dengan Alkitab, tulus dan taat dan setia. Tapi di dalam gereja itu sama seperti kita menangguk ikan di sungai. Kita tangguk tangguk kita ke sungai itu, di dalam tangguk kita itu belum tentu semua ikan, batu, pasir, semua macam masuk ke dalam. Karena apa? Karena kita tangguk itu adalah semua yang ada di situ akan masuk dalam tangguk kita itu. Jadi Bapak Saudaraku, gereja itu juga sama seperti tangguk. Tangguk itu kita melihat segala macam yang ada di dalam sungai itu bisa masuk dalam tangguk kita itu, karena itu tidaklah pilihan, tapi Tuhan mau kita itu adalah pilihan seperti dia katakan tadi, sudah disortir dia kambing atau domba. Jadi jika kita kambing, kita akan dipisahkan sebelah kiri, jika kita domba itu kita dipisahkan sebelah kanan. Jadi domba itu tidaklah seberapa manusia seturut dengan domba. Domba itu menurut apa kata tuannya. Jadi domba itu tidak membangkang seperti kambing, berpencar seperti kambing, tapi domba itu kemana tuannya, situ dia datang. Jadi itu makanya kita diperumpamakan seperti domba. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita dibuat domba? Karena Tuhan itu supaya kita mau menurut, mau taat kepada Tuannya. Jadi jika kita taat kepada Tuannya, berarti kita taat kepada firman kebenaran Alkitab yang kita cintai, yang kita percayai. Jadi kita tidak hanya cukup dengar kata orang, apa kata orang. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita sudah lari daripada jalur, karena originalnya adalah Alkitab. Alkitab di sini firman Tuhan tertulis supaya kita itu mengikutinya, taat dan setia. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, carilah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan lemah yang serat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, walaupun mungkin kita itu tidaklah seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita itu tidak paham akan jalan-jalannya Tuhan. Maka sini tadi katakannya,
walaupun sering diajar tapi tidak akan mengerti, walaupun mungkin sering didengar firman tapi tidak memahami, walaupun mungkin sering membaca Alkitab tapi tidak tahu apa arti isi Alkitab ini. Karena apa? Karena yang berpikir adalah logika kita, yang berpikir adalah pikiran kita, bukan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah menguasai kita, membimbing kita, mengajari kita. Jadi jika kita tidak berpedoman kepada Alkitab, tentu kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas dikatakannya kepada kita, di mana katanya di Efesus ini katakannya kepada kita supaya kita betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus membaca Alkitab ini dengan sepenuhnya supaya kita itu betul-betul paham jalan-jalannya Tuhan. Karena jelas di Efesus 3 ini katakannya kepada kita, dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia untuk melakukannya, sehingga Tuhan memateraikan Roh Kudus ke roh kita ini, sehingga bukan dengan kekuatan kita lagi, bukan dengan pintaran kita lagi, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itulah akan mengajari, membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita, dan Dia akan menjamin kita menjadi milik Tuhan, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi sini katakan kepada kita tadi ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita hanya membaca saja, jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, tentu kita tidak paham jalan-jalannya Tuhan. Tidak paham kita jalan-jalan Tuhan sebagaimana seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita yang berpikir, yaitu kita hanya berpikir dengan pikiran kita, kita mencernanya dengan akal kita, kita melakukannya dengan otak kita. Padahal Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini tidak bisa dipikirkan dengan logika, karena firman Tuhan ini tidaklah logika. Kita melakukan firman Tuhan ini hanya bisa kita taat dan setia, dan kita mengimaninya. Jadi makanya Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau taat dan setia untuk melakukan firman kebenaran ini, karena tidaklah logika, tidak bisa dicerna dengan kepintaran, tidak bisa dicerna dengan otak, tapi kita bisa dicerna dengan tuntunan Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada dalam hatinya, memenuhi dengan hatinya seperti tadi dia sudah dimateraikan dengan Roh Kudus ke roh kita ini, dan kita sudah dijamin menjadi milik Allah itu, sehingga Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri kita untuk memberi pengertian kepada kita. Jika tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Bapak Saudaraku, sering kita menjalankan firman Tuhan ini, kita akan memikirkan sesuai dengan pikiran kita, sehingga kita tafsirkan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, bagaimana menurut manusia, bagaimana menurut kita. Padahal firman Tuhan ini tidak bisa ditafsirkan. Jika kita tafsirkan, sehingga bisa lari jauh dari firman seturut dan kehendak Tuhan. Jadi mari Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini tak usah kita tafsirkan, tapi kita itu melakukan taat dan setia, dan kita uji apakah firman Tuhan itu betul atau tidak. Jika tidak betul Bapak Saudaraku, tidak perlu kita jalankan. Kenapa? Apa artinya kita beribadah? Apa artinya kita punya Tuhan? Apa artinya kita berkorban jika firman Tuhan ini tidak benar? Jadi kita uji, jangan kita hanya ikut-ikutan saja Bapak Saudaraku. Jangan kita hanya dengar perkataan orang saja, tapi kita baca firman Tuhan ini, kita uji, kita praktekkan apakah betul-betul firman Tuhan ini nyata atau tidak. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus jeli, apalagi zaman-zaman akhir ini Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana tadi katanya akhir zaman manusia akan menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena sangat jelas tadi katanya kepada kita tadi di ayat 1 tadi, jelas ini tadi kepada kita, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi akhir zaman ini Bapak Saudaraku akan datang masa sukar. Sukar akan percaya kepada Tuhan, sukar akan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat ini kasih itu begitu menipis,
kasih persaudaraan itu sangat menipis. Bahkan saat ini kita, Bapak Saudaraku, tidak kita tahu lagi manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Hampir sama. Makanya Bapak Saudaraku, kita harus tahu membedakan manakah kita itu mengikuti dunia, apakah kita itu mengikuti firman kebenaran. Jadi jika kita hanya mengikuti apa kata manusia, tentu kita tidak bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, karena itu sangatlah beda. Karena keinginan manusia adalah membela kedagingannya. Tentu manusia ingin menjadi senang, ingin menjadi pesta pora, berhura-hura dan sebagainya, menyenangkan daging. Tapi kita melihat seturut dan kehendak Tuhan, jika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, kita harus memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi ada penderitaan, ada beban yang harus kita ikuti. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ada dua jalan, lebar dan sempit, dan kita katakannya, kita diberikan hak bebas untuk memilihkannya. Jadi katakannya, lebar ke api neraka, sempit adalah ke jalan keselamatan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti kemanakah jalan-jalan kita saat ini. Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, apakah kita memang mengikuti aturan-aturan seturut dengan Alkitab, di mana Tuhan Yesus tahun 2000 lalu untuk mengajari, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya untuk kita ikuti, taati dan setia. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, sama seperti Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi katanya Bapak Saudaraku, jelas di sini katakannya, ayat 7 mengatakan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi sini Bapak Saudaraku, walaupun sini sering kita diajar oleh hamba Tuhan, tapi tidak mengerti akan kebenaran. Bahkan sini kita juga Bapak Saudaraku, jika kita membaca Alkitab, tapi kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, karena kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Makanya sini jelas katanya kepada kita ayat 7 ini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita tahan uji. Jadi kita melakukan firman Tuhan ini harus kita tahan uji. Jika kita tidak tahan uji, berarti kita tidak naik kelas. Kita akan jatuh, kita akan tidak naik kelas. Pasti kita tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena jika kita mau mengikuti kehidupan yang kekal, kita harus tahan uji. Harus kita uji, harus kita sama seperti anak sekolah. Jika dia tidak menjalankan ujian, dia tidak mungkin mendapatkan naik kelas. Jadi kita harus naik kelas, harus kita dewasa, harus kita berpikir dengan dewasa supaya kita bisa mendapatkan seturut dan kehendak Tuhan ini. Jadi tidak hanya kita seperti anak-anak tergantung kepada orang tuanya, tapi kita diajari supaya kita dewasa, supaya kita mandiri, tidak lagi tergantung kepada siapa-siapa, tapi kita bergantung kepada firman kebenaran seturut dan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu tidaklah gampang untuk melakukannya jika kita tidak membuka hati kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi kita membuka hati kita, melakukan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukannya taat dan setia, barulah Roh Kudus akan masuk ke dalam roh kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Kudus itulah akan menuntun, menyertai, membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Di mana katanya ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana katanya tadi, kita pada saat ini banyak melihat orang. Kenyataan dikatakan di sini tadi di ayat 9 tadi kepada kita, tetapi sudah pasti
mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini Bapak Saudaraku, tapi marilah kita kembali kepada firman kebenaran, di mana Tuhan Yesus sudah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita, sudah menuntun kita, sudah membuat segala cara, segala perumpamaan dilontarkan Tuhan kepada kita, supaya kita itu mengerti dan taat dan setia untuk melakukannya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita buka hati kita dan mau membaca Alkitab dan mau mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kemanakah kita berangkat? Kemanakah arah tujuan kita? Kemana kita bawa anak cucu kita ini Bapak Saudaraku? Karena kita melihat bagaimana akhir-akhir zaman ini semakin kita melihat semakin buruk, bukannya semakin baik. Kita melihat bagaimana saat ini keadaan hidup dalam dunia ini semakin susah. Ekonomi kita segala saat ini juga kita melihat semakin susah. Kehidupan semua makin susah. Jadi jika kita tidak membawa anak cucu kita kepada Tuhan, kepada jalan-jalannya Tuhan, sehingga kemanakah nanti anak cucu kita ini kita bawa. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, kita yang menentukannya. Jadi jika kita tidak membawa dia kepada jalan kebenaran, tentu dia akan mengikuti arus dunia ini. Arus dunia kita melihat pada saat ini Bapak Saudaraku sangatlah mengerikan. Bagaimana kita melihat saat ini Bapak Saudaraku, tidak lagi ada kasih itu. Semua manusia mementingkan diri sendiri, sangatlah egois. Kita melihat Bapak Saudaraku, jika kita melihat orang-orang yang kejadian entah apapun kita lihat, banyak orang hanya melihat bukannya membantu. Kita melihat di mana kita melihat banyak yang menyorot pakai HP-nya, bukannya membantu tapi memotonya supaya bisa terbagi kepada kawan-kawannya, tapi bukannya menolong. Jadi itulah yang kita lihat pada saat ini Bapak Saudaraku, mementingkan diri sendiri, bukan lagi peduli kepada sesama manusia. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, kita yang tahu bagaimana posisi kita saat ini, bagaimana keadaan kita pada saat ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita itu Bapak Saudaraku hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar saja. Jangan kita mengatakan saya kan sudah beriman, saya sudah percaya. Bapak Saudaraku yang saya kasih Tuhan kepada dalam nama Tuhan Yesus, bukanlah cukup itu saja. Jangan kita mengatakan saya sudah selamat karena Yesus disalib di kayu salib, darahnya tercurah untuk saya sudah dibayar lunas. Kita mengatakan Bapak Saudaraku, memang betul Yesus